Halo teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk lebih dekat mengenal yang namanya pertanian konservasi. Pada awalnya pertanian konservasi ini diperkenalkan secara lebih luas oleh FAO atau Badan Pangan Dunia, yang kemudian saat ini sedang dikembangkan juga oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat di NTB ataupun di NTT yang bekerja sama dengan World Neighbor. Nah, teknik pertanian konservasi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian bahkan 2 kali lipat, tetapi dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, terutama sumber daya pertanian, yakni kesuburan tanah dan ketersediaan air. Sebelum kita melihat caranya, kita harus kenal dulu apa sih prinsip pertanian konservasi. Pertanian konservasi ada 3 prinsip dasarnya. Yang pertama adalah lakukan pengolahan tanah seminimal mungkin. Yang kedua, lakukan rotasi. Pendekatan lainnya adalah menggunakan tumpang sari antara tanaman jagung dengan tanaman legum, yang nanti sekaligus tanaman legum seperti kacang tunggak bisa sekaligus menjadi penutup tanah. Yang ketiga, lakukan penutupan tanah. Untuk persiapan lahan dengan pengolahan tanah seminimal mungkin dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama bisa dengan cara tugal langsung, atau di masyarakat lebih kita kenal sekarang dengan tanpa olah tanah atau TOT. Kemudian yang kedua, caranya adalah membuat lubang tanam dengan lebar, panjang dan dalam 40 cm. Nah, jarak antar tepi lubang dengan tepi lubang lainnya di dalam barisan itu 40 cm juga. Sedangkan jarak antar tepi lubang dengan tepi lubang lainnya di antara barisan lubang adalah 80 cm. Nah, kemudian lahan atau tanah di antara lubang tidak diolah. Nah, baru kemudian setelah lubang dibuat, berikanlah pupuk organik, bisa berupa pupuk kandang, kompos atau bokasi yang dicampur dengan tanah secara merata, kemudian dikembalikan ke lubang tersebut dan ditimbun, usahakan sampai cembung. Nah, baru kemudian lubang siap ditanam. Jadi cara tanamnya itu adalah tanamlah 1 biji jagung di setiap pojok lubang, 1 biji. Jadi ada 4 biji per lubang. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan membuat alur tanam. Jadi alur tanam ini dibuat sepanjang petakan lahan kita. Bisa dilakukan dengan menggunakan bajak yang ditarik dengan traktor ataupun hewan. Nah, cara lainnya bisa juga dengan menggunakan cangkul. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah lebar. Jadi lebar alur ini kira-kira 20
cm dan dalamnya 10 cm. Kemudian jarak antara alur satu dengan alur lainnya, kalau kita menanam jagung, kira-kira 80 cm. Nah, setelah alur jadi, maka seperti tadi, berikanlah pupuk organik ataupun pupuk kandang atau bokasi dengan dosis 1 kg atau 2 kg pada setiap 1 meter alur tanam. Nah, kemudian dengan cara ini alur sudah siap ditanami dengan jarak bisa 25 cm ataupun 30 cm. Satu tanaman per lubang. Nah, di antara alur-alur ini seperti tadi, tidak dilakukan pengolahan tanah. Jadi dilakukan pengolahan tanah seminimal mungkin. Nah, kemudian kita beralih ke prinsip yang kedua, yakni rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini bisa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nitrogen di dalam tanah, meningkatkan kesuburan tanah maksudnya. Nah, jadi disarankan kalau sudah tanam jagung, besoknya tanam jenis kacang-kacangan, sehingga pintil akar yang di akar kacang-kacangan tadi itu membantu dalam penyerapan energi udara. Nah, prinsip yang ketiga adalah lakukan penutupan lahan. Jadi penutupan lahan ini bisa dilakukan dengan menggunakan jerami, menggunakan sisa panen jagung yang sebelumnya, ataupun kalau pertama kali kita belum dapat mulsa, bisa kita pakai di tanaman yang ada di sekitar kita, misalnya di tanaman lantoro, kemudian ada tanaman pisang, kemudian mungkin tanaman gamal. Itu bagus sekali untuk kita menggunakan mulsa untuk pertama kalinya. Nah, jadi dengan cara pemulsaan ini, maka manfaatnya tanah kita bisa menjadi lembab, sekaligus bahan organiknya nanti akan meningkat. Keuntungan daripada pertanian konservasi ini, yang pertama, tanaman lebih tahan terhadap kondisi curah hujan yang tidak menentu. Yang kedua, meningkatkan bahan organik tanah, dan secara ekonomi dapat meningkatkan hasil pertanian 2 kali lipat. Nah, jadi itulah teknik-teknik dan prinsip pertanian konservasi. Kemudian seperti apa praktek di lapangan, baru dicoba di lapangan. Mari kita lihat kawan-kawan pendamping pusat studi pembangunan Nusa Tenggara Barat melakukan praktek pertanian konservasi di Desa Marije, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
sahabat, demikianlah sharing saya tentang pengenalan pertanian konservasi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.